Assalamualaikum Pak Mas Dori. Waalaikumsalam. Tanya tentang pawang hujan yang sedang ramai di sirkuit Mandalika MotoGP. Mengenai tentang pawang hujan itu sebenarnya aji mumpung, bejo, atau emang itu bisa dipelajari? Ada banyak kemungkinan ya, ada banyak kemungkinan. Kalau pengalaman yang saya alami sih memang saya menggunakan awalnya sebelum saya memiliki ilmunya itu saya menggunakan pawang. Ya, yang paling awal saya ingat saya itu ketika ada pendidikan jurnalistik. Ya, pendidikan jurnalistik. Kebetulan saya memang yang ditunjuk untuk menjadi panitianya begitu. Dan suasana saat itu hujan. Suasana saat itu hujan. Saya kemudian dapat info di Desa Sentul. Sentul itu ada pawang hujan yang dikenal sangat-sangat bagus, ya, sangat bagus. Bahkan kemudian menjadi tokoh di buku saya. Namanya Pak Pasidin. Pak Pasidin. Beliau itu mungkin saat ini sudah meninggal, ya. Agak cacat gitu ya. Jadi Pak Pasidin itu sekaligus saya manfaatkan untuk uji coba. Lakukan pemawangan pada jam sekian sampai jam sekian pada jam yang sudah selesai, kan ada jadwal itu ya. Ketika pendidikan jurnalistik itu selesai jam itu saya minta untuk dilepas, dan betul itu. Jadi ketika jam yang saya tentukan itu memang betul-betul hujan itu langsung datang langsung. Padahal semula itu sebelum pagi dimulai itu ya, sebelum kan kita jobnya kan mulai pagi kan jam 8 ya kan, jam 8 ya. Pada saat jam sampai selesai itu sama sekali nggak ada hujan, tetapi tetap mendung itu tetap ada gitu. Tapi pada saat jam yang sudah saya tentukan itu tiba-tiba itu Langsung hujan. ya langsung biu gitu. Nah, teman-teman ya tahu semua itu. Saya memang pada saat itu sudah menulis ya, sudah menulis, tapi kelihatannya belum di buku, tapi masih di kolom. Untuk pertanyaan selanjutnya, itu apakah ada laku tirakatnya, mungkin mantra-mantranya seperti itu? Ada. Saya kemudian juga ikut minta ilmunya gitu. Sama beliau-beliau yang suka saya mintai bantuan gitu. Kalau yang Sentul itu sistemnya ada puasanya, sambil kita itu pada saat kita puasa itu kita kungkum. Iya, kungkum sambil membaca doa-doanya gitu ya. Tapi pantangannya yang nggak asik itu nggak boleh minta uang itu kalau sama beliau. jadi pesannya begitu. Besok kalau dimintai tolong siapapun itu tidak boleh minta uang. Katanya nanti ilmunya hilang, dia bilang begitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, ya. Untuk menguasai pawang hujan, untuk menguasai ilmu pawang hujan itu ya. Membutuhkan waktu berapa lama biasanya? Enggak, tidak waktu lama. Jadi ada waktu yang hanya kita puasa itu cuma 24 jam juga ada. Saya yang sama Mbah Wi itu tetangganya ibu dulu. Waktu mau nikah, saya minta bantuan sama Mbah Wi. Mbah Wi, minta tolong Mbah. Minta tolong Mbah. Ini tolong ditambak itu istilahnya kita bukan menolak hujan ya. Kalau istilah ada dua metode, kalau ditambak itu supaya tidak hujan, atau yang paling bagus malah disisihkan. Jadi nanti pada saat akad nikah, pas menjelang akad nikah itu malam itu ya, itu tolong disisihkan Mbah. Dan betul itu di tempat pernikahan Bapak itu dulu, di tempatnya Simbah ya dulu ya. Ya itu. Itu di desa itu tidak ada hujan. Tapi di wilayah sekitar itu hujan semua.
Dan uniknya Mbah Wi itu kan sebelumnya sudah saya komando, Mbah nanti kalau sudah saatnya dilepas nanti tak kasih komando Mbah. No, betul. Pada saat itu saya ngasih kode sama Mbah untuk dilepas setelah ijab kabul itu ya, itu hujan langsung. Boleh tanya sama mbah itu. Itu sampai mobil itu nggak bisa naik itu. Kan sebelah itu dekat sawah itu kan. Kan naik itu waktu itu kan belum aspalan itu. Yang kasihan malah itu. Nah, untuk pawang hujan sendiri ini sebenarnya ilmu dari Jawa atau murni dari alam atau meminta sama makhluk gaib? Gini. Kalau metode Jawa yang Jawa lama, Jawa kuno ya, Jawa kuno itu menggunakannya itu padanyangan. Padanyangan. Jadi dia menggunakan yang dimintai tolong itu makhluk-makhluk yang menjaga desa itu. Ya. Kalau misalkan mintanya kepada padanyangan itu, apakah itu tidak syirik dalam arti meminta selain kepada Tuhan? Enggak lah, enggak beda lah. Kita piara anjing untuk menjaga rumah kan tidak masalah kan, sama-sama makhluk kok. Enggak apa-apa. Nah, untuk kesimpulannya, pawang hujan ini itu sebenarnya memang murni ilmu atau memang aji mumpung betul-betulan? Kedua-duanya bisa. Kalau saya kan pada saat itu sudah belum mulai menulis, ya belum mulai menulis. Kayaknya sudah, Deng. Tapi tidak buku, masih di kolom, ya kan? Belum menulis buku. Itu saya sudah menulis, tapi di kolom dulu, liku-liku tenaga dalam itu. Enggak masalah menurut saya. Jadi boleh ya dipelajari ilmu pawang hujan ini, siapapun boleh? Iya boleh, yang penting penggunaannya kan. Bahkan ada teman itu yang ini petugas yang menjaga hutan itu, KPH itu juga belajar pawang hujan. Jadi pada saat-saat yang mungkin rawan kebakaran atau apa itu dia juga sistemnya mendatangkan kalau itu. Nah, untuk Mbak Rara sendiri itu, Pak Mas Ruli tadi katanya temennya ada yang pernah belajar sama temennya Pak Mas Ruli gitu, namanya? Nggak enak lah. Nggak. Mungkin analisa temen-temen saya aja itu. Tapi kalau lihat fotonya sih memang iya tadi kayaknya gitu. Dan temen yang ambil ilmu pawang hujan itu yang sempat saya manfaatkan ketika saya ada event ya, itu Mas Dodi Megis itu. Terus pertanyaan selanjutnya ya. Oke. Pawang hujan itu kalau misalkan kita sudah mempelajari dan kita sudah menguasai ilmu tersebut, ada pantangan yang membuat itu gagal nggak? Misalkan kita mau sudah ditarget jam sekian harus terang dan jam sekian boleh dilepaskan. Itu tergantung ilmunya. Ya kayak tadi itu kan ada pawang hujan yang ketika dia nambak istilahnya ya. Nambak itu istilahnya menolak sesaat ya itu. Dia akan mengikat itu alat vitalnya, ya kan? Dan dia pantangannya nggak boleh kencing kan pada saat itu kan? Oh, ada pantangannya? Iya ada pantangannya. Jadi ketika nanti dia pada saat dia menambak istilahnya ya, menambak kok kepingin kencing kok sampai menetes gitu ya gagal. Oh gitu. Ya gagal. Terus gini, kalau misalkan dijelaskan secara ilmiah, apakah bisa pawang hujan seperti itu, Pak? Sampai saat ini saya kalau disuruh mengilmiahkan kok tidak bisa ya. Sebab tidak bisanya itu ya saya anggap masih mistik gitu. Iya, disebut mistik itu ketika belum ketemu ilmiahnya gitu loh. Mas yang kayak Mbah Wi itu, kasus-kasus yang dialami oleh Mbah Wi. Itu yang unik kan menjadi ketika pada saat itu kan ada dalam
ada datang waktu di pernikahan bapak itu kan. Ketika Mbak saya kasih kode begini, Bang, kesepakatannya begini, Mbak nanti kalau sudah begini lepas ya, no? Betul, saya begini itu. Langsung terus ya? Ya, langsung. Tidak langsung lah ya. Ekstremis kecil, terus semakin banyak, semakin kenceng gitu. Biasanya alat yang digunakan untuk menangkal hujan atau mungkin menyisihkan hujan itu apa saja? Banyak. Ada pawang yang dia dengan pusaka. Pusaka? Ya, pusaka. Kalau Mbah Wi nggak usah. Jadi tanpa menggunakan? Tanpa. Mbah Wi tanpa itu. Cuma dia pantangannya nggak boleh minum aja kok. Iya, pada saat menambah itu. Nggak boleh minum, ada yang boleh kencing juga. Iya, kencing, minum itu. Jadi setiap pawang hujan itu punya caranya sendiri-sendiri? Iya, beda-beda. Kalau Pak Pasidin itu kalau mendatangkan hujan malah metodenya sambil kungkum. Iya, sambil kungkum kalau yang Pak Pasidin. Jadi dia juga menambah juga sekaligus kalau bahkan beliau itu ya, Pak Pasidin itu saking ikhlasnya ya. Ada yang petani butuh jemur gabah itu aja loh. Itu sampai dia dijalani itu. Dibantu. Iya, dibantu supaya tidak hujan, mau dia dan tidak minta upah. Oke. Nah, kalau dari asal usulnya sendiri pawang hujan itu bagaimana Pak? Nggak tahu ya. Kebanyakan ilmu semacam itu kan ilham. Ilham itu sifatnya kan pribadi masing-masing gitu. Jadi nggak ada teksnya di kitab-kitab belum tentu itu, bisa juga itu temuan gitu.